Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajmain wa ila musannif hadil kitab wa muqaddibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Kitabu Ahkamil Haji, adapun ini itu ada suatu kitab menerangkan hukum-hukumnya haji atau yang berhubungan dengan haji. Haji itu bahwa adapun haji lugotan di dalam tata bahasanya itu al-qasdu, menyengaja. Nah, jadi kalau Pak RT nak sengaja apa gitu kan, nah, itu kemana Pak RT? Haji, sengaja mau kan. Haji ziarah itu kalau dalam tata bahasa. Sholat tata bahasanya doa, itu ya. Lawasar'an, dan adapun menurut syariatnya, haji menurut syariatnya itu qasdul baiti, menyengaja ke bait al-harami, yang diharamkan, maksudnya itu ke Mekah, Madinah ya. Untuk apa? Linusuki, untuk beribadah. Jadi kalau haji menurut syariatnya itu menuju ke Baitullah yang bertujuan untuk ibadah, yaitu yang harus dipegang Pak RT. Jadi besok suatu saat umpama kok haji, Pak RT kemana? Ke Curup. Nah, enggak usah Pak RT. Tidak sesuai dengan syariatnya, maksudnya itu kan. Kan ada kemarin isu-isunya haji ke Curup apa mana? Entah, pokoknya itulah kan gitu. Nah, itu seperti itu. Sama dengan sholat kemarin dulu ya. Sholat kan tata bahasanya doa. Ya menurut syariatnya yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim bisaro itu masuso. Ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat rukun tertentu. Nah itu pedomannya begitu Pak RT. Kalau besok Pak RT atau Pak Rozak dengar, ayo Pak Rozak, macam mana sholatnya? Eling baik, nah, berarti sudah tidak sesuai dengan syariatnya. Artinya kita bisa mengelola pengetahuan kita untuk tidak terjerumus ke hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan syariatnya. Nah, itu untuk pedomannya begitu ya. Nah, apapun itu Pak Rozak umpama kok sholatnya tidak seperti itu, eling baik katanya tadi ya kan. Ingat wae umpama kan, nah ya sudah, berarti tidak sesuai dengan anjuran syariatnya kan gitu. Boleh Pak Rozak tidak ikut. Wasara itu wujubil haji, dan adapun syarat wajibnya haji, siapa wae sih orang itu yang sudah wajib haji? Nah, itu sab'atu asya, ada 7 macam orangnya. Wa fi ba'di nuskhi, dan itu diterangkan di dalam sebagian kitab yang lain, sab'u khisolin, adapun 7 tingkah. Tadi tulisannya sab'atu asya. Di kitab-kitab yang lain sab'atu khisol gitu. Artinya maknanya ya sama baik. Yang pertama itu al-islamu, Islam. Kalau enggak Islam enggak wajib haji. Nah, sekarang kok ada bule-bule Pak ke Mekah ke Madinah itu. Ya, enggak tahu, pokoknya kalau yang wajib haji itu ya Islam. Kalau tidak Islam ya mungkin ya tamasya gitu ya Pak RT ya, nggak usah bingung pula mikirnya. Ya namanya suatu negara kan mempunyai kebijakan masing-masing ya kan itu. Itu yang pertama. Wal bulugu, dan juga sudah balik. Nah berarti anak-anak itu Pak yang diajak ke Baitullah itu ikut haji atau umroh itu, nah itu ya berarti belum wajib. Hajinya boleh, tapi belum wajib gitu loh. Yang seterusnya yaitu wal aklu, dan mempunyai akal. Kalau sudah nggak punya akal Pak RT nggak usah diajak. Orang tua kita kok gila, padahal dia asalnya kaya umpama, ya nggak usah
diwakilkan wae siapa kan gitu. Wal huriyatu dan juga merdeka. Kalau sekarang ya merdeka semua, hukum ini sekarang untuk umum, tidak ada pengecualian lagi. Fala yajibu maka hukumnya tidak wajib apa al hajju haji alal mutasifi atas orang yang mempunyai sifat bidididalika dengan kebalikan daripada hal itu semua. Islam, balik, berakal, merdeka. Itu yang 1, 2, 3, 4. Yang seterusnya wa wujudu zati dan adanya bekal. Wa au'iyatihi dan juga keinginan atau kesadarannya sendiri atau keyakinannya sendiri. In ihtaja jika memerlukan ilaiha kepada au'iyah tadi. Wa qad la yahtaju dan terkadang tidak membutuhkan siapa orang yang haji ilaiha kepada zat atau apa namanya? Bekal lah ya. Mosok Pak, haji kok tidak butuh bekal? Ya ada. Contohnya kasahsin seperti seseorang qoribin yang hidupnya itu dekat mimma kata dari kota Mekah. Yang dia tinggalnya di situ Pak RT. Kan enggak perlu pakai bekal lagi, tinggal melangkah sampai kan gitu. Padahal ma'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Jadi kata-kata wujud jadi itu untuk orang-orang macam kita mungkin di Indonesia yang membutuhkan bekal untuk bisa ke Baitullah. Wa yustaratu dan disyaratkan aidon dengan lagi apa wujudul ma'i adanya air fil maudiin di dalam tempat al mu'tadi yang disiapkan hamlal ma'i kepada untuk membawa air minha dari mawade bisa manil misli dengan harga yang sepadan. Artinya itu ya kalau sekarang ya sudah ada semua. Kalau zaman dulu kan namanya belum seperti kita sekarang. Kalau sekarang kan disiapin oleh apa itu trapelnya ya kan. Nah, oleh pegawai-pegawai hajinya itu sudah disiapin. Ya kalau dulu ya memang namanya bekal sendiri, belum ada trapel-trapelan ya kan. Belum ada tiket kapal dulu tuh, ya kan, belum ada tiket pesawat, ya memang seperti ini. Nah, kalau dulu ya malah naik onta, terus jalan kaki. Kalau dulu mah belum ada kapal tuh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarini amin ya rabbal alamin. Wa wujudu rahilati dan juga adanya kendaraan. Alati yaitu kendaraan tasluhu yang patut limislihi untuk sepadannya kendaraan. Bisaroin dengan perjalanan awis tijarin atau bisaroin dengan membeli awis tijarin atau ya jual beli. Hada dan adapun inilah membeli idza kana jika ada siapa asasun seseorang jika idza kana ketika ada siapa sahsun seseorang bainahu antara sahsun wa baina Makkah dan antara Mekah ada itu marhalatani ada 2 marhalah atau 2 pos fa aksara atau lebih fa in qadara maka jika kok mampu alal masyi atas berjalan fa in qadara sawaun qadara sama juga mampu siapa orang tersebut alal masyi atas berjalan kaki amla atau tidak. Artinya itu kalau kok dekat sebenarnya itu syaratnya ya harus jalan kaki ya gitu maksudnya. Kalau jauh lebih dari 2 pos ya maka baru boleh naik kendaraan. Tapi ya enggak ada kalau sekarang, biar dekat ya pakai motor, pakai mobil, pakai bis ya begitu. Ngikuti keadaan zaman. Ya nanti lihat dia mobil ya punya. Enggak untuk apa? Enggak untuk berangkat ya kan. Kalau berjalan ya lama juga. 2 marhalah tuh berapa? 80 kilo. Ya, dengkleh juga kakinya. Fa'ingkana. Sekarang yang 50 meter ya Pak, pakai motor Pak RT ya. 89 kilo. Bukan 80 ya. Fa'ingkana maka jika ada bainahu antara orang tersebut wa bainal Makkah dan antara Mekah dunal marhalata ini kurang dari 2 marhalah bahwa dan adapun orang tersebut itu qawiyun mampu alal masyi atas berjalan ya lazimahu maka wajib kepada orang tersebut
apa al-hajju haji bila rohilatin dengan tanpa kendaraan. Pemokok nggak ada 89 kilo kok mampu berjalan. Nah, dalam hukum ini malah wajib berjalan. Tapi sekarang ya nggak ada. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarni amin ya rabbal alamin. Belum haji sudah teler. Kalau orang dulu ya tekadnya kuat ya kan. Nah, bahkan kalau ada itu ceritanya ada yang gendong maknya barang haji ya kan. Wa yustaratu dan disyaratkan kaunuma adanya sesuatu dukiro yang sudah diterangkan tadi itu fadilan lebihan andainihi dari hutangnya. Wa an ma'unati min iyali min illihi dan juga apa tuh belanja ya. Belanja dari keluarganya orang tersebut. Wa an ma'unati man gitu ya. Wa an ma'unati man dan dari belanjanya atau nafkahnya seseorang alai yang itu bagi orang haji ma'unatuhum adapun belanjanya orang tersebut, maksudnya ada bekal yang di rumah gitu loh. Jadi Pak RT berangkat haji itu yang untuk makan di rumah itu ada, hutangnya ya sudah lunas lah gitu. Lah terus bagaimana Pak hukumnya kalau haji kok ngutang? Ya entah, itu urusannya Allah besok ya kan. Yang penting kalau di kitab ini tulisannya itu kalau masih ada hutang tuh yang untuk apa ongkos itu yang lebihan hutang itu Pak Janis ya. Maksudnya kalau kitab ini loh Pak. Nah, perkara besok Pak Janis hutang bank untuk haji ya terserah ya kan. Yang penting haji. Yang penting nanti hutangnya dibayar kan gitu. Maksudnya keterangan ini loh. Nah, syarat kalau keterangan dalam kitab Fathul Qorib ini Pak Janis itu umpama kok berangkat haji yang untuk bayar untuk ongkos itu ya sisa dari utangnya dan harus ada bekal yang ditinggal untuk keluarganya. Sampai kapan muddata diabihi di masa dia berangkat haji wa iya bihi dan kembalinya dari haji. Wa fadilan dan juga lebihan aidon dengan lagi an maskanihi dari tempat tinggalnya Allah iki yang patut bihi dengan orang tersebut. Jadi jangan kok ibaratnya apa itu namanya rumahnya dijual terus istrinya disuruh numpang tempat mertuanya, anaknya ya disuruh numpang tempat orang tuanya atau mertuanya, dijual tadi untuk bayar ongkos haji. Nah itu kalau bisa ya jangan. Maksudnya lebihan dari itu semua gitu loh. Anaknya ya nyaman tinggal di rumah, istrinya ya nyaman tinggal di rumah, bekalnya ditinggali gitu. Tapi Pak, kalau kata ustadz tuh ngejos, nanti pasti diganti sama Allah. Iya betul. Tapi kan itu mungkin ya mungkin tidak. Ya secara syariatnya kan lebih yakin atau lebih kita itu tenang kalau keluarga kita itu tercukupi di rumah karena kita tinggali bekal tadi. Kan macam itu Pak Rozak ya. Kage, ndak macam itu katanya, aku yakin, biarlah numpang di terpal dulu, umpama kan, buat tenda dulu, umpama kan, gara-gara rumahnya dijual untuk haji tadi, aku yakin, sudah ngomong yokan yakin, di sana malah mati, nah sudah kan kasihan anak istrinya, ya kan itu. Nah tapi kalau masih muda kan aman Pak, yo banyak yang nolong, termasuk Pak Guru Tamrin nanti, lah umpama kan. Ya entah kalau begitu cita-citanya nggak tahu kan. Qalal mu'alif rahimahullah nak yang sikoknya nak nambah dah jadi-jadi gitu. Qalal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bil ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Jadi maksudnya begini ya, berangkat haji itu yang untuk bekal di rumah makannya disiapi. Terus dia ongkos ke berangkat haji tadi, daftarnya tadi atau bayarnya itu lebihan dari, artinya tuh nggak punya hutang lagi kalau menurut keterangan ini ya. Terus keluarganya ketika dia pergi nanti ya ditinggali bekal untuk hidup mereka ketika kita pergi haji dan juga ada tempat tinggal dia. Nah, yang ditempati keluarganya ketika ditinggal haji dengan layak maksudnya itu. Wa an abdun
Dan juga wa an abdin, dan juga dari hamba saya yaliku yang patut bihi dengan orang tersebut. Artinya berangkatnya itu ya ada yang bantu atau ada penolongnya ya, kalau kita ya dari pemerintah ya kan, atau petugas-petugas haji yang di rumah juga ada yang bantu. Nah, itu maksudnya begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbil alamin. Yang seterusnya syarat wajibnya wa takhliyatut tutoriki, dan juga sepinya jalan. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud dengan sepinya jalan, bitakhliyati dengan sepi, huna di sini itu amanat toriki, amannya jalan, donan di dalam prasangkanya, bihasbima dengan mempertimbangkan sesuatu, yakliku yang patut bikuli makanin di tiap-tiap tempat. Artinya sekarang kan sudah enak ya kan, sudah tahu semua, oh aman, boleh, bisa, oh udah bisa jangan, nanti pesawatnya dibom lah umpama kan, atau nanti dicegat di jalan. Nah, maka ya itu tidak boleh, termasuk syaratnya orang itu wajib kalau kok keadaannya aman. Kalau nggak aman ya belum wajib gitu. Falau lam yakman, maka jika kok belum aman atau tidak aman, siapa asasun seseorang, ala nafsihi atas dirinya sendiri, au malihi atau hartanya, au bi apa? Waalaikumsalam. Au malihi ya, waalaikumsalam. Au malihi atau hartanya, au apa? Bid'ihi apa mana itu Pak? Kelaminnya atau kelaminnya ya, nggak aman umpama kan. Setelah macam mana itu apanya, pokoknya aman dirinya ya, hartanya ya, keluarganya. Maka yang seperti itu baru dikatakan namanya aman. Nah, gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi. Waalaikumsalam. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi keadaannya aman, nah, kan gitu. Baik dirinya sendiri atau harta yang dibawa ataupun yang ditinggal, atau tadi lam yajib. Jika kok tidak aman, ya lam yajib, maka hukumnya tidak wajib alaihi kepada orang tersebut apa al-hajju, haji. Jadi itu tadi. Jadi sepinya jalan, yang artinya sepinya jalan maksudnya itu aman keadaannya, baik di perjalanan, baik untuk dirinya, kendaraannya, hartanya, maupun istilahnya itu tadi ya. Yang seterusnya wa imkanul masiri, dan mampunya dalam perjalanan. Sabitun tetap fi ba'di nuski, di dalam sebagian usahanya kitab matan. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud mampu dalam perjalanannya, biadal imkani, dengan inilah kemampuan, itu ayat beko jika kok masih tetap minas zamani, dari zaman ba'da wujudi zadi, setelah adanya apa tadi, bekal, warohilati, dan juga kendaraan, ma yaitu keadaan, yumkinu yang memungkinkan, asairi di dalam perjalanannya, al-ma'hudi yang dipersiapkan, ilal haji kepada haji. Jadi perginya ya memungkinkan, baliknya ya memungkinkan. Fa in amkana, maka jika kok memungkinkan, illa anahu, kecuali jika sesungguhnya orang yang haji itu ya taju, membutuhkan liqot'i marhalataini, kepada memutus daripada dua marhalah atau dua pos, fi ba'dil ayami, di beberapa hari, lam yalzimahu, maka tidak wajib kepada orang tersebut apa al-haju, haji, lidoruri, karena doruro. Jadi kalau sekiranya kok istilahnya itu tidak memungkinkan untuk ibaratnya perjalanan tersebut, dalam perjalanannya tidak memungkinkan, maka ya hukumnya menjadi tidak wajib. Jadi orang yang wajib haji, Pak Lupi, ini saya ulangi ya. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka,
Yang kelima adanya bekal. Terus yang keenam yaitu adanya kendaraan. Yang ketujuh sepinya jalan, artinya itu aman dan memungkinkan untuk buat perjalanan. Nah, itu seperti itu syarat wajibnya haji. Wa arkanul haji arbaatun, rukun-rukunnya haji ada 4. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.